Assalamualaikum, selamat siang Bu Ana. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Bu Ida. Bu Ida sendiri gimana Alhamdulillah, kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Ana. Sesuai dengan yang sudah kita sepakati ya Bu Ana ya. Hari ini kita akan melakukan diskusi pra-supervisi ya Bu Ana. Iya, Terkait dengan pengembangan diri yang akan Ibu Ana lakukan. Boleh disampaikan Bu Ana, kali ini kompetensi apa yang mau dikembangkan Bu Ana? iya Bu Ida. Jadi rencananya pada supervisi kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi coaching Bu Ida. Oke, jadi Bu Ana ini akan mengembangkan kompetensi coaching ya Bu Ana. Kalau begitu, saya ingin membantu apa dalam mengembangkan kompetensi yang mana ini Bu Ana? Ya, jadi dalam kegiatan coaching itu kan ada 3 kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang coach ya Bu Ida. Nah, kali ini saya ingin dibantu untuk mengembangkan kompetensi dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach Bu Ida. Baik. Jadi pada kesempatan kali ini kompetensi coaching yang ingin Bu Ana kembangkan adalah kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Nah, berkaitan dengan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot nih Bu, menurut Bu Ana, jika kita coba analogikan Bu Ana dengan kriteria baik, cukup, kurang, sangat baik bahkan, saat ini Bu Ana kira-kira ada di kriteria yang mana Bu Ana? Kalau menurut saya masih kriteria cukup kayaknya Bu Ida, karena apa ya, yang melatar belakangi saya ingin mengembangkan kompetensi ini itu karena saya merasa saat melakukan coaching ya baik dengan siswa ataupun rekan-rekan guru, saya merasa sedikit kesulitan saat harus membuat pertanyaan terbuka. Hmm. Beberapa kali itu saya terjebak pada pertanyaan tertutup gitu ya, entah itu karena saya kurang konsentrasi saat mendengarkan atau bagaimana. Jadi saya itu bisa menangkap kata kunci dari pertanyaan-pertanyaan coaching, tapi saat mengajukan pertanyaan terkait dengan kata kunci tersebut itu agak ngeblank gitu, kadang-kadang Nah, kesulitan gitu Bu Ida. iya, baik Bu Ana. Lalu pada kegiatan kita kali ini, kira-kira Bu Ana mentargetnya progresnya mulai dari cukup mau ke mana Bu Ana? Harapan saya melalui supervisi ini minimal jadi Dari, baiklah iya, kriteриanya Bu berarti Ida dari gitu. cukup menjadi baik ya Bu Ana. Iya Bu Ida. Oke Bu Ana, lalu bagaimana cara yang dilakukan Bu Ana untuk mengembangkan kompetensi ini Bu Ana? Dan kira-kira apa nih yang bisa saya bantu untuk mengembangkan kompetensi yang diinginkan Bu Ana tadi? Ya, jadi begini Bu Ida, sesuai dengan yang sudah saya rencanakan, nanti kan saya akan melakukan coaching dengan Bu Syarifatul Rizki. Kebetulan beliau menyampaikan ada hal yang ingin didiskusikan terkait dengan permasalahan yang sedang beliau hadapi. Nah, menurut saya ini kesempatan yang baik bagi saya untuk mengembangkan kompetensi ini Bu Ida. Jadi pada saat saya melakukan coaching nanti, saya ingin Bu Ida itu membantu mengamati proses coaching tersebut ya untuk melihat sejauh mana perkembangan kompetensi kompetensi saya. Begitu Bu Ida. Oke, baik Bu Ana. Dalam sesi coaching nanti, bagian mana nih yang perlu saya amati? Yang Bu Ana ingin saya mengamati lebih jauh? Ketika saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada coach Bu Ida, Oke, baiklah Bu Ana. Kapan akan dilaksanakan coachingnya Bu Ana? saya sudah sepakat dengan Bu Sari siang ini di jam istirahat kedua Bu Ida. Oke, insya Allah saya bisa itu Bu Ana. Saya akan membantu Bu Ana untuk memantau Bu Ana akan melaksanakan proses coachingnya Bu Ana. Alhamdulillah. Baik Bu Ida, terima kasih atas waktunya. Saya izin pamit dulu Bu Ida ya. Iya Bu Ana, sama-sama. Terima kasih juga saya nanti saya akan memantau Bu Ana dalam proses coaching. Monggo Bu Ana bisa kembali ke kelas barangkali Bu Ana ada jam. Ya, baik Bu Ida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat siang Bu Sari, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya hari ini baik Bu Ana. Bu Ana sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Bu Sari. Nah, apa nih yang mau kita bahas siang hari ini Bu Sari? Kemarin katanya ada yang mau didiskusikan. Iya nih Bu Ana, saya sedang menghadapi masalah mengenai minat belajar murid saya Bu. Jadi murid saya ini ada yang pasif dan sangat malas Bu Ana.
Oh, jadi Bu Sari ada kendala di murid yang malas dan pasif ya. Kalau boleh tahu, ada berapa anak Bu Sari yang bersikap demikian? Di kelas saya yang malas dan pasif ini ada 2 anak, Bu. Namanya Putri dan Haidar. Iya, iya, iya. Oh, baik. Putri dan Haidar ya namanya. Dua anak tadi. Nah, karena ada dua anak, biar fokus, kita putuskan salah satu dulu aja ya, mungkin Bu Sari ya. Siapa kira-kira di antara mereka yang mau didahulukan? Baik-baik, Bu. Jadi kalau disuruh memilih, saya rasa saya lebih butuh penyelesaian masalah untuk yang Putri saja, Bu. Oke, baik. Yang Haidar mungkin bisa lain waktu ya, Bu Ya, Sari ya. siap, Bu. Oke, baik. Jadi tujuan Bu Syari pada diskusi kita kali ini apa kira-kira, Bu? Yang jelas saya itu berharap, Bu, saya ingin setelah diskusi ini, saya itu bisa menumbuhkan minat belajar dari Putri, khususnya di mata pelajaran bahasa Indonesia, Bu. Jadi selama ini itu saya merasa terbebani dengan tingkah dan perilaku Putri. Jadi Putri ini, Bu, kalau di pelajaran lain itu bisa. Kayak contohnya di matematika, dia itu hebat sekali, Bu, matematikanya sangat bagus. Tapi ketika di pelajaran bahasa Indonesia, khususnya di pelajaran menulis yang ada menulis-menulisnya itu, ya kita banyak-banyak bersabar saja, seperti itu, Bu. Iya, 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 iya. Oke, berarti Bu Sari berharap setelah selesai diskusi kita hari ini, Bu Sari bisa memahami apa yang harus dilakukan untuk menumbuhkan minat belajar pada Putri ya, khususnya Iya, pada mata pelajaran bahasa Indonesia, materi menulis ya, betul sekali, sehingga Bu. apa namanya hasil belajarnya Putri itu bisa sebagus mapel yang lain seperti matematika ya. Iya. Oke, baik Bu Sari, bagaimana itu ceritanya minat belajar Putri pada mata pelajaran bahasa Indonesia itu bisa rendah, Bu? Nah, ini Bu, saya tuh juga agak kebingungan. Sebenarnya minat rendahnya itu hanya ketika menulis saja, Bu. Mhm. Seperti yang saya sampaikan ke Bu Ana tadi di awal ya, bahwa si Putri ini tuh hanya malas ketika kita atau ada materi atau ada pelajaran yang berhubungan dengan menulis. Tapi kalau berhubungan dengan berhitung, mewarnai, dia tuh senang dan sangat antusias, Bu. Oh begitu. Jadi kalau menulis susah, pelajaran matematika senang, juga ini ya mewarnai juga suka. Berarti Putri ini suka seni rupa, jadi suka menggambar juga anaknya ini ya. Belum, Bu. Kalau sampai menggambar belum. Jadi tahapannya si Putri ini masih di tahap hanya mewarnai saja. Kalau Oke. menggambar kemampuannya masih belum bisa, Bu. Oke, Bu Sari. Jadi menurut pengamatan Bu Sari, Putri ini tidak berminat dalam pelajaran bahasa Indonesia, khususnya materi menulis, tapi senang dan ini ya apa namanya pada matematika juga mewarnai. Iya, Bu, Oke, benar sekali. baik Bu Sari. Saya mulai memahami nih masalah yang Bu Sari hadapi sekarang. Nah, berkaitan dengan minat dan gaya belajar siswa nih, yang Bu Sari pahami tentang minat dan gaya belajar Putri selama ini bagaimana, Bu? Nah, ini Bu, sebetulnya yang membuat saya ragu. Jadi berdasarkan pengamatan sekilas saya nih saat saya mengajar di kelas, saya melihat minat dan gaya belajar Putri ini cenderung ke arah visual. Seperti itu, Bu. Oke, ya baik Bu Sari. Jadi Bu Sari menyampaikan kalau Putri ini gaya belajarnya cenderung visual. Nah, selama ini saat materi terkait menulis seperti membuat kalimat atau menulis surat seperti itu ya yang saya tangkap, apa yang sudah Bu Sari lakukan dalam proses pembelajarannya? Mohon maaf, Bu Ana. Jadi, apakah ini terkait dengan metode mengajar saya, Bu? Ya, bisa masalah metode mengajar, juga media yang digunakan dalam proses pembelajaran atau yang kadang-kadang disebut juga dengan konten pembelajaran. Begitu ya, Bu, ya. Jadi memang sih Bu, selama ini khususnya dalam materi menulis itu saya masih menggunakan metode ceramah, hanya masih menggunakan metode ceramah dan saya menjelaskan ke anak-anak mengenai contohnya struktur kalimat seperti itu ya Bu ya. Jadi ya menulis contoh, saya menuliskan contohnya di depan hanya sekedar sampai segitu saja. Lalu kemudian anak-anak biasanya saya suruh mengerjakan lembar kerja siswa dengan membuat atau menulis kalimat yang akhirnya lagi-lagi ya tetap ada unsur menulisnya karena memang materinya memang berhubungan dengan menulis seperti itu Bu. Iya, 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 iya. Jadi ceramah ya yang Bu Iya. Sari gunakan metodenya. Nah, bagaimana kemudian reaksi Putri khususnya dengan metode ceramah yang Bu Sari terapkan tersebut? Pasif sekali Bu, dia sama sekali nggak tertarik. Oke, pasif ya Iya. anaknya. Nah, jika dikaitkan dengan gaya belajar Putri yang cenderung visual tadi,
bagaimana relevansi proses pembelajaran metode ceramah tadi yang sudah Bu Sari lakukan dengan gaya belajar Putri kira-kira Bu? Saya sepertinya belum memenuhi gaya belajarnya Putri ya Bu ya, sepertinya ya Bu ya. Karena saya tidak terpikir mau menyampaikan materi menulis itu dengan cara yang seperti apa selain ceramah, seperti itu Bu. Oke, kalau gitu coba kita ke basic dulu nih yang Bu Sari pahami terkait dengan gaya belajar visual itu seperti apa? Kalau sepemahaman saya, gaya belajar visual itu gaya belajar dengan menggunakan banyak gambar-gambar yang menarik, seperti gitu Bu Ana. Ya, tepat sekali Bu Sari. Jadi gaya belajar visual itu cenderung suka gambar-gambar ya anak-anaknya. Nah, jadi dari obrolan kita ini nih sejauh ini kira-kira apakah Bu Sari sudah mulai menemukan ide gitu untuk menumbuhkan minat belajar Putri yang cenderung visual tadi, gaya belajarnya pada pelajaran bahasa Indonesia, khususnya menulis selama proses pembelajaran? Sedikit mulai terbesit sih Bu Ana saya. Syukurlah saya ikut Iya, senang iya. mendengarkannya. Nah, kira-kira nih apa nih yang akan uh, Bu Sari lakukan? Ada gagasan apa Bu Sari? Kalau saya akan merencanakan pembelajaran yang tidak hanya ceramah lagi nih Bu Ana nggih. Terus habis itu saya akan membuat media yang bisa memenuhi gaya belajar visual dari si Putri ini tadi, seperti saya membuat kartu-kartu dengan contoh struktur kalimat yang ada gambar-gambar menariknya. Lalu khusus buat Putri ini nanti saya akan buatkan media belajar dengan memberi banyak gambar dan mewarnai kartu seperti ada gambar terus habis itu nanti si Putri ini akan saya tugaskan untuk mewarnai kartunya itu tadi. Jadi Putri nanti akan tertarik dan tertantang seperti itu Bu. Iya, luar biasa sekali idenya Bu Sari. Saya beri applause ya Bu Sari ya. Jadi semoga dimudahkan ya membuat kartu-kartu dengan struktur kalimat yang bergambar tadi karena saya lihat itu sesuai dengan gaya belajarnya Putri. Jadi ada gambarnya, ada yang belum diwarnai lagi, pasti dia akan tertarik gitu ya dengan materinya itu. Jadi untuk mewujudkan ide tersebut, kira-kira siapa ini yang akan membantu Bu Sari? Atau jangan-jangan sudah cukup mumpuni untuk menyelesaikannya sendiri? Kalau rencana saya, Ya. saya terbesit akan meminta bantuan suami saya, Bu. Kebetulan Bu suami saya ini ahli dalam hal desain seperti ini. Wah, luar biasa. Kerjasama yang luar biasa itu Bu Sari, good couple ya. Baik Bu Sari, jika ada kendala teknis yang lain yang tidak bisa dibantu suami, jangan sungkan ya meminta bantuan rekan-rekan guru di sekolah lain. Kira-kira kapan nih rencana baik ini akan Bu Sari lakukan? Insya Allah saya akan lakukan secepatnya Bu Anat. Jadi sepertinya bisa saya terapkan di minggu depan pada materi menulis berikutnya seperti itu Bu. Baiklah Bu Sari. Jika sudah berhasil nanti tolong saya dikabari ya progresnya. Senang rasanya bisa menjadi bagian dari pengembangan manajemen permasalahan Bu Sari yang Bu Sari hadapi di kelas. Ya, terima kasih juga untuk Bu Ana telah mau meluangkan waktunya untuk membantu saya menemukan solusi atas masalah yang saya hadapi. Sama-sama Bu Sari, dengan senang hati. Baik Bu Sari, saya izin undur diri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ana. Gimana Bu Ana, sudah selesai kan coachingnya? Iya, alhamdulillah sudah selesai Bu Ida. Plong rasanya Bu Plong Ida. ya Bu Ana ya. Baik Bu Ana, sekarang coba Bu Ana refleksikan bagaimana performa Bu Ana tadi saat melakukan coaching dengan Bu Sari. Menurut saya sudah melakukan kompetensi tersebut dengan lebih baik Bu Ida dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Apa nih yang membuat Bu Ana menilai Bu Ana seperti itu? Gini Bu Ida, pada saat coaching tadi saya tuh merasa sudah mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menstimulus Bu Sari untuk berpikir kreatif sehingga beliau itu bisa menemukan ide dari permasalahan yang beliau hadapi untuk dijadikan solusi ke depannya. Gitu. Oke, baik Bu Ana. Bu Ana, boleh ya saya menyampaikan hasil pengamatan saya ketika Bu Ana melakukan coaching tadi? Monggo Bu Ida, tentu. Iya, baik Bu Ana. Berdasarkan apa yang sudah saya amati, sesuai dengan instrumen pengamatan yang sudah saya siapkan juga,
Saya melihat tadi Bu Ana itu sudah mengajukan pertanyaan pada Bu Sari, dan pertanyaan yang dilontarkan itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk di instrumen. Pertanyaan yang disampaikan merupakan pertanyaan terbuka dan berasal dari hasil mendengarkan. Dan ini tepat sekali sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan saat refleksi tadi. Memang sebagai coach, kita harus present, hadir penuh kepada coach kita. Iya, terima kasih Bu Ida. Alhamdulillah kalau lebih baik hasilnya. Dan terima kasih juga Bu Ida sudah membantu saya. Saya akan terus berusaha memperbaiki diri, mengembangkan kompetensi saya Bu Ida. Oke, memang harus begitu ya Bu Ana. Kita harus terus meningkatkan kompetensi yang ada pada diri kita. Kapan nih Bu Ana akan melakukan coaching lagi kira-kira? Insya Allah segera Bu Ida, nanti kalau ada siswa atau rekan sejawat yang sekiranya butuh untuk menyelesaikan atau menemui masalah gitu, saya akan hadir siap untuk melakukan coaching lagi. Oke, mantap Bu Ana. Nah, kira-kira ada orang yang bisa membantu ketika nanti Bu Ana mau mengembangkan kompetensi ini lagi? Nanti saya coba ini dengan rekan-rekan yang lain, tapi jika mereka ada yang tidak bisa, nanti saya tidak apa-apa ya, misalnya menghubungi Bu Ida lagi. Oke, saya dengan senang hati Bu Ana. Kapan saja Bu Ana butuh bantuan saya, tinggal Bu Ana bisa WA atau sampaikan secara langsung, jangan sungkan. Dalam proses yang sudah kita lalui tadi Bu Ana, pada supervisi kali ini apa nih yang sudah Bu Ana dapatkan? Ya, jadi menurut saya dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa suatu kompetensi itu dapat kita kembangkan melalui proses latihan. Intinya itu bisa karena terbiasa gitu ya. Kalau tanpa latihan sepertinya akan sulit. Jadi seperti halnya yang sudah saya lalui pada proses supervisi kali ini, ternyata kompetensi saya bisa dikembangkan. Oke, terima kasih Bu Ana. Saya merasa bangga menjadi bagian dari coachingnya Bu Ana tadi, karena Bu Ana sudah melibatkan saya dalam pengembangan diri Bu Ana. Sama-sama Bu Ida, saya juga terima kasih karena Bu Ida sudah meluangkan waktu sehingga saya juga bisa mendapatkan pengarahan di sini. Dan saya mohon izin pamit karena masih ada jam mengajar Bu Ida. Baik Bu Ana, monggo silahkan dilanjutkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.